Bapak-bapak, ibu-ibu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kajian tauhid yang terakhir bab 55. Jangan ditolak orang yang meminta dengan menyebut nama Allah. Ini terakhir kita bahas. Kalau ada orang meminta kepada kita dan permintaannya itu disandarkan kepada Allah, jangan ditolak. Ada orang mengatakan dengan menyebut nama Allah, tolong bantu saya. Maka kita upayakan dengan maksimal, karena kita mendengar dia memintanya dengan disadarkan kepada Allah. Dengan kita mengupayakannya maksimal, berarti kita mengagungkan Allah. Termasuk yang lalu yang sudah kita sampaikan, kalau misalnya kita berseteru, berselisih, kemudian rival kita, dalam tanda petik rival gitu ya, rival kita mengatakan demi Allah enggak begitu, ya sudah, jangan dilanjutkan. Soalnya dia sudah menyebut nama Allah. Nah, dengan cara ini maka kita mengagungkan nama Allah. Pagi hari ini kita akan melanjutkan bab 56. Yang ada bukunya bisa dilihat biar lebih bisa mengikuti, biar lebih maksimal di dalam thalabul ilmi. Bab 56 kalau cetaknya sama halaman 174. Tidak memohon dengan menyebut wajah Allah kecuali surga. Ini judulnya. Kalau judul aslinya la yus'alu biwajhillah illal jannah. Tidak dimohon dengan menyebut wajah Allah, kecuali yang dimohon itu adalah surga. Munasabatu hadzal bab lit-tauhid. Judul ini dinukil oleh penyusun kitab muallif di dalam bab tauhid, di dalam kitab tauhid. Apa kesesuaiannya? Kenapa tema ini dimasukkan ke dalam kitab tauhid? Apa kesesuaiannya? Apa munasabahnya? Anna fihi ta'zima wajhillah azza wa jalla bihaitsu la yus'alu bi ilal jannah. Kesesuaiannya adalah adanya pengagungan kepada wajah Allah, di mana kalau kita mau meminta terus penyandaran memintanya itu adalah wajah Allah, jangan minta apapun kecuali surga. Jadi pengagungan kepada wajah Allah. Kalau pembahasan yang sebelumnya, maka yang disebutkan adalah Allah. Demi Allah, tolong bantu saya. Demi Allah, aku bertanya kepadamu, tolong jawab. Maka jangan sampai tidak dijawab. Demi Allah, zat yang telah memberikan kamu harta yang banyak, tolong dibantu itu para musafir kekurangan bekal. Maka yang kita lihat adalah dia memintanya dengan disandarkan kepada nama Allah. Maka jangan sampai kita itu tidak berbuat, kita justru terlecut berbuat maksimal. Karena kita dengar adalah Allah, dia memintanya dengan disadarkan kepada Allah, maka kita berbuat. Ini bab yang sebelumnya. Kalau penyandaran permintaannya dengan wajah Allah, maka tidak ada meminta apapun kecuali surga. Kita bacakan sarannya Syekh Utsaimin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat Jabir radhiyallahu an, la yus'alu biwajhillah ilal jannah, tidak boleh
dimohon dengan menyebut nama Allah, kecuali yang dimohon hanya surga. Al-qaulul awal annal murad la tas'alu ahadan minal mahluqin biwajhillah. Fa idza aradta an tas'al ahadan minal mahluqin fala tas'alhu biwajhillah. Li'annahu la yus'alu biwajhillah ilal jannah. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, kalau Anda mau meminta sesuatu kepada makhluk atau perlu bantuan sesuatu dengan makhluk, maka jangan sampai memintanya itu penyadarannya wajah Allah, demi wajah Allah tolong aku, nggak boleh. Kalau demi Allah, ya, demi Allah, zat yang telah memberikan kamu fisik yang kuat, ayo jangan sampai kelewatan kerja bakti misalnya. Itu silahkan. Jadi meminta bergabung kerja bakti disandarkan dengan Allah, silahkan. Tapi kalau penyadarannya wajah Allah, penyadarannya wajah Allah, jangan pernah meminta kepada makhluk apapun, atau jangan menyandarkan kepada Allah ketika meminta kepada makhluk, karena meminta dengan menyebut wajah Allah yang diminta hanyalah surga, dan itu tidak bisa dilakukan oleh makhluk. Jadi pasti dimintakannya kepada Allah, karena yang diminta harus surga, bukan yang lainnya. Al-qaulu tsani, yang kedua, annaka idza sa'altallaha fa in sa'altal jannah wa ma yastalzimu dukhulaha fal haraj an tas'ala biwajhillah. Anda, kata Syekh Utsaimin, kalau meminta kepada Allah berupa surga atau yang semakna dengannya, ya Allah minta surga, ya Allah masukkan aku ke dalam surga, atau yang semakna, intinya meminta surga, maka tidak mengapa memintanya dengan menyebut wajah Allah. Jangan sampai meminta dengan menyebut wajah Allah, tetapi yang diminta urusan dunia. Ya Allah, demi wajahmu lancarkanlah urusanku. Jangan. Jadi meminta dengan menyebut wajah Allah, yang diminta hanya surga. Ini kenapa wa in sa'alta syai'an min umuri dunya fala tas'alhu biwajhillah li'anna wajhallahi a'dham min ayyus'ala bi syai'in min umuri dunya. Jika Anda meminta sesuatu dari perkara-perkara dunia, jangan meminta dengan wajah Allah, karena wajah Allah lebih agung. Diminta karena wajah Allah lebih agung daripada sesuatu yang Anda minta, yaitu perkara dunia. Maka jangan meminta dengan menyebut wajah Allah, kecuali yang diminta adalah surga. Fa umurul akhirah tas'alu biwajhillah, kaqaulika mathalan as'aluka biwajhika antun jiyani minan nar. Adapun urusan akhirat silahkan diminta dengan menyebut wajah Allah. Seperti Anda bisa berdoa dengan mengatakan as'aluka biwajhika antun jiyani minan nar. Ya Allah, aku memohon dengan wajahmu, selamatkanlah aku dari neraka. Jadi karena yang diminta akhirat, maka sebut wajah Allah sebagaimana meminta surga. Tapi kalau urusan dunia,
Jangan meminta dengan menyebut wajah Allah, karena wajah Allah agung daripada sesuatu yang diminta berupa urusan dunia. Sebagaimana Nabi contohkan ketika membaca surat Al-An'am ayat 65. Kalau ada mushaf dibuka, ini kita biar maksimal ngajinya. Al-An'am ayat 65. Saya baca ayatnya, nanti dibantu terjemahnya. Surat Al-An'am ayat 65. Sudah ketemu? Al-An'am 65. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Unzur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Artinya yang keras dibaca. Katakanlah Muhammad, dialah yang berkuasa mengirimkan azab kepadamu dari atas. Nah, cukup. Ketika sampai di sini, qul huwal qadiru ala ay yab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum. Katakanlah wahai Muhammad, dialah zat yang berkuasa menimpakan azab kepada kalian dari atas kalian. Nabi enggak melanjutkan, Nabi berhenti berdoa. A'udzu biwajhika. Jadi Nabi di situ berhenti berdoa. A'udzu biwajhika. Aku berlindung dengan wajahmu. Artinya saya ulangi lagi, qul huwal qadiru ala ay yab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum. Katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah zat yang berkuasa menimpakan azab kepada kalian dari atas kalian. Berhenti Nabi. A'udzu biwajhika. Karena memang Nabi ketika membaca Al-Qur'an menjumpai ayat rahmat, beliau meminta. Menjumpai ayat azab, beliau memohon perlindungan. Dan itu sunnah. Kalau kita sholat, kita baca ayat tentang rahmat, kita berdoa, baru kita melanjutkan. Nanti jumpa ayat tentang azab, kita berhenti, kita memohon perlindungan. Sunnah. Nanti sholatnya tambah lama, ya nggak apa-apa. Memang kita bermunajat kepada Allah, main futsal loh lebih lama, jogging lebih lama. Nah ini saatnya di hadapan Allah, sedekat-dekatnya hamba dengan Allah. Itu yang dilakukan Nabi. Kemudian Nabi melanjutkan ayat ini, au min tahti arjulikum, artinya atau dari bawah kakimu. Di situ Nabi berhenti. A'udzu biwajhika. Atau dari bawah kakimu. Allah Maha Kuasa menimpakan azab kepada kalian dari atasmu. A'udzu biwajhika. Aw min tahti arjulikum. Atau menimpakan azab dari bawah kaki-kaki kalian. A'udzu biwajhika. Jadi memohonnya dengan menyebut apa? Wajah. Memohonnya dengan menyebut wajah Allah. Lanjut. Atau dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan yang saling bertentangan. Nah, atau dia mencampurkan kamu ke dalam golongan-golongan yang saling bertentangan. Maka kemudian Nabi mengucapkan hadhi ahwan. Kalau ini lebih mudah lagi. Wong menimpakan azab dari atas, Allah mampu. Menimpakan azab dari bawah, Allah mampu.
apalagi mencampurkan kamu ke dalam golongan-golongan saling bertentangan, maka lebih mudah. Sehingga Nabi mengatakan hadhi ahwan. Itu ujian bagi kita ketika kita berada di suatu pemahaman yang heterogen. Allah tempatkan di situ, itu ujian bagi kita, dan kita harus lulus, bisa berlepas dari macam-macam pemahaman yang tidak benar. Itu lebih mudah. Wah, menimpakan adab dari atas gampang, mampu dari bawah mampu. Nah, yang kita bahas adalah Nabi memohonnya dengan menyebut apa? Wajah. A'udzu biwajhika. Naam. Sekarang kita sudah dapat ilmu ini, maka kita praktekkan terkait dengan perkara-perkara akhirat. Kita bertawassul dengan sifat Allah yang berupa wajah, karena hanya dengan urusan akhirat kita bisa bertawassul dengan sifat Allah yang berupa wajah. Adapun urusan dunia tidak boleh. Urusan dunia tidak boleh. Urusan dunia demi Allah silahkan, tapi kalau wajah Allah hanya untuk urusan akhirat. Kemudian wa qaluhu biwajhillah fi idbatul wajh lillah azza wa jalla wa huwa thabitun fil Qur'an was sunnah wa ijma'us salaf. Hadis ini merupakan dalil bahwa Allah memiliki sifat Dia punya wajah, dan ini sesuatu yang sabit, sesuatu yang gamblang dengan dalil Al-Quran, dengan dalil sunnah, dan ijma' para salaf, ijma' para ulama pendahulu kita, para sahabat, tabi'in dan seterusnya, yang penghulunya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya memahami, semuanya menetapkan Allah punya wajah. Di dalam Al-Quran misalnya surat Al-Qasas ayat 88, kullu syai'in halikun illa wajhah. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu binasa kecuali wajahnya. Segala sesuatu binasa kecuali pemilik wajah ini, Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah memiliki wajah. Kemudian misalnya ada di dalam surat Ar-Ra'du ayat 22, walladzina sabaru batigha'a wajhi rabbihim, dan orang-orang yang bersabar mengharapkan wajah Tuhan mereka, mengharapkan wajah Tuhan mereka. Ini dalil dari Al-Quran bahwasanya Allah bersifat memiliki wajah. Kemudian dari hadis, sebagaimana yang tadi sudah kita sebutkan, Nabi ketika membaca ayat Al-Quran tadi, qul huwal qadiru ala an yab'atha alaikum adzaban min fawqikum a'udzu biwajhika aw min tahti arjulikum a'udzu biwajhika. Nah, jadi Nabi memohon kepada Allah dengan menyebut, aku berlindung kepadamu dengan wajahmu, menunjukkan Allah memiliki wajah. Kalau mau ditanya wajah di sini artinya wajah dalam pengertian hakiki atau wajah dalam pengertian zat begitu saja.
zat. Segala sesuatu binasa kecuali wajahnya. Wajah di sini maksudnya hakiki Allah punya wajah, atau ditakwil zat, segala sesuatu binasa kecuali zat Allah. Wajah apa zat? Wajah dalam pengertian hakiki atau ditakwil menjadi zat. Atau kalau kita baca surat Ar-Ra'd ayat 22 tadi, walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim, orang-orang yang bersabar mengharapkan wajah Tuhannya. Apakah wajah maknanya wajah hakiki, atau wajah maknanya adalah pahala atau keridhaan? Dan orang-orang yang bersabar mengharapkan pahala Tuhannya, wajah ditakwil pahala atau wajah ditakwil keridhaan. Dan orang-orang yang bersabar mengharapkan keridhaannya, mana? Wajah dalam pengertian wajhun hakikiyun, atau wajah dengan pengertian ditakwil, yaitu zat, bahwasanya segala sesuatu itu binasa kecuali wajahnya, kecuali zatnya maksudnya. Orang-orang yang bersabar mengharapkan wajah Tuhannya, apa kemudian ditakwil mengharapkan keridhaan Tuhannya? Tadi sudah kita sampaikan bahwasanya wajah maknanya hakiki. Allah punya wajah. Wajah Allah punya wajah hakiki. Apa lantas kita mengatakan loh manusia juga punya wajah, berarti kita menyamakan Allah dengan manusia? Oh enggak. Apalagi Allah dengan makhluknya. Wong sesama makhluk saja yang mereka semuanya ada wajahnya berbeda-beda dan sangat jauh sekali. Misalnya kita bilang, ente baca bukunya sudah berapa wajah? Ada ungkapan semacam itu. Ente baca Al-Qurannya sudah berapa wajah? Wajah sisi ini, wajah sisi ini. Nah, wajahnya Quran, wajahnya mushaf maksudnya, wajahnya buku beda dengan wajah orang. Apapun yang diberi nama wajah, makhluk yang satu dan makhluk yang lainnya berbeda-beda. Bahkan sesama manusia, wajahnya A dengan wajahnya B berbeda. Bahkan kakak beradik yang kembar sekalipun, atau amani, dua anak yang kembar, yang satu namanya Edo, yang satu namanya Edi, misalnya kembar itu aja berbeda. Intinya pada makhluk saja penamaan sama wajah demikian berbeda, apalagi antara Allah dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah. Kesamaan penamaan tidak mengharuskan kesamaan hakikat. Allah punya tangan, manusia punya tangan, penamaannya sama-sama tangan tapi hakikatnya berbeda. Penamaan di antara makhluk, ini masjid ada berapa daun pintunya? Wah, ini kalau enggak pandemi kita jalan-jalan di kebun bibit, di sana pohonnya daunnya rindang, daun pohon, daun pintu, sama-sama penamaan daun, hakikatnya berbeda. Itu penamaan sesama makhluk, hakikatnya berbeda. Apalagi penamaan untuk Allah dan untuk manusia, sama-sama wajah, tentu hakikatnya berbeda. Dan kita akan melihat dalil yang gamblang, yang sudah belajar nahwu lebih bisa memahami bahwasanya wajah itu adalah hakiki, bukan ditakwil zat. Segala sesuatu binasa kecuali wajahnya, kecuali zatnya, bukan zat, bukan ditakwil zat. Mereka orang yang bersabar mengharapkan mengharapkan wajah Tuhannya, wajah bukan keridhaan, bukan pahala Tuhannya. Kita bedakan dua ayat, bisa dibuka mushafnya, yang sudah belajar nahwu lebih mudah memahaminya. Yang pertama surat Ar-Rahman 27.
Yang pertama surat Ar-Rahman 27. Yang kedua surat Ar-Rahman 78. Sama-sama surat Ar-Rahman. Yang pertama 27, yang kedua 28. Sudah dibuka semuanya? Ditengerin. Yang pertama Ar-Rahman 27, yang kedua Ar-Rahman 78. Kita baca Ar-Rahman 27. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang Ar-Rahman 78. Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Fa'dhi sifatun li rabbin walaysat sifah lismin, wadu sifatu liwajhin walaysat sifat li rabb. Fa'idha kana al-wajh mawsufan bil jalal wal ikram fala yumkin ayyurada bihi ats-tsawab. Coba dilihat. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wa yabqa, dan kekal, wajhu rabbika, wajah Tuhanmu. Dzu apa dzi yang di surat Ar-Rahman 27? Dzu berarti mensifati apa? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali. Naat untuk apa? Wajhun. Ini naat untuk wajhun. Soalnya yang dibaca marfu mana? Wa yabqa wajhu rabbika terus dzu. Yang namanya naat sifat itu mengikuti yang disifati. Wajhu maka dzu. Nah, sekarang yang di bawahnya. Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Dzi mensifati apa? Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Dzi mensifati apa? Dzi mensifati Rabbi. Yang di atas dzu bukan mensifati Rabb, tapi dzu mensifati wajah. Yang di bawah dzi bukan mensifati isim dan maha tinggi nama Tuhanmu. Dzi di sini bukan mensifati isim tapi mensifati Rabb. Tabarakasmu rabbika dzi. Nah, sekarang kita pahami. Dzi sifat untuk Rabb, bukan sifat untuk isim. Dan dzu sifat untuk wajah, bukan sifat untuk Rabb. Dzu pemilik keagungan, pemilik kebesaran dan keagungan. Dzu di situ sifat untuk wajah, bukan sifat untuk Rabb. Nah, wajahnya Allah disifati dengan jalal wal ikram, kebesaran dan kemuliaan. Wajahnya Allah disifati dengan jalal dan ikram. Maka tidak mungkin wajah dimaknai dengan pahala. Tidak mungkin. Dan tidak mungkin kalau kemudian wajah itu semata-mata maknanya zat, maka semestinya pada Ar-Rahman 27 wa yabqa wajhu rabbika dzi. Kalau wajah semata-mata maknanya zat, maka tentunya
pakainya dzil jalali, dan kekalah wajah Tuhanmu, pemilik keagungan. Jadi yang pemilik keagungan siapa? Tuhan. Itu kalau semata-mata dimaknai zat, tetapi ternyata di sini Allah menyebutkan yang disifati dengan keagungan itu apa? Wajah. Maka tidak mungkin dimaksud maknanya adalah pahala. Wajah ya wajah. Naam. Kemudian selanjutnya, sebenarnya tadi sudah kita sampaikan, orang yang tidak mau memahami wajah dengan wajah, tapi wajah jangan dipahami dengan wajah. Kalau wajah dipahami dengan wajah, nanti menyamakan seperti manusia, yaitu berbadan, berjisim. Maka jawaban kita, kata Syekh Utsaimin, orang yang menolak Allah memiliki wajah, dikhawatirkan berarti menyamakan Allah dengan manusia, berbadan, berjisim. Maka kita tanya, yang dimaksud Anda berbadan berjisim apa? Apa memiliki daging, memiliki tulang, darah, otot, kemudian satu kesatuan yang bersinergi, begitu? Kalau dimaksud Anda begitu, berarti kita sama. Kita sama. Kita pun menolak kalau yang dimaksud seperti itu, kita sama. Tapi kalau yang dimaksud Anda wajah nggak boleh diterjemahkan dengan wajah, tapi harus diterjemahkan dengan zat. Loh, kita mengakui Allah itu zat, tetapi apa susahnya kita memahami Allah punya wajah yang Dia informasikan sendiri punya wajah? Lagi pula Ibnu Abbas radhiyallahu an ketika mentafsirkan Allahus Samad, kita baca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahu as-Samad. Apa Ibnu Abbas mengatakan? As-Samad alladzi la jawfa lahu, zat yang tidak punya lambung. Artinya zat yang tidak makan dan tidak minum. Artinya Allah itu berzat tidak sebagaimana zatnya manusia. Allah itu berzat tapi tidak sebagaimana zatnya manusia. Lalu apa susahnya memahami Allah punya wajah dan wajahnya tidak seperti wajah manusia? Kenapa Anda khawatir? Kenapa Anda khawatir kalau dipahami Allah punya wajah nanti akan menyamakan Allah seperti manusia? Gak ada yang dikhawatirkan. Ibnu Abbas juga mentafsirkan Allahus Samad, Allah tidak punya lambung, zat yang tidak makan, zat yang tidak minum. Artinya Allah berzat tapi zatnya tidak sama dengan manusia. Naam. Kemudian ini sudah melebarkan pembahasan yang memperkuat gitu ya, memperkuat bahwasanya Allah berzat tapi tidak mungkin zatnya sama dengan zat manusia. Bagaimana dengan hadis ini? Wah, ini nggak boleh ngantuk ini. Ya dari tadi juga nggak ngantuk gitu ya, serius. Ada hadis Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari juga oleh Imam Muslim. Hadisnya berbunyi begini: Innallaha khalaqa Adam ala suratihi. Sesungguhnya Allah menciptakan Adam ala suratihi, sesuai gambarannya. Bahwasanya Allah menciptakan Adam ala suratihi, di atas gambarnya, di atas surahnya. Gimana maksudnya? Ini hadis Sahih Bukhari Muslim.
Allah menciptakan Adam dengan rupa ala surati, atas gambarnya. Ya, kembali kepada siapa? Apakah kemudian Adam rupanya seperti Allah? Gimana memahami hadis ini? Nah, kita sekedar melebarkan maksud kita biar jangan sampai salah memahami dalil-dalil yang ada. Innallaha khalaqa Adam ala suratihi. Sesungguhnya Allah menciptakan Adam di atas gambarnya, di atas surahnya. Apakah kemudian Adam diciptakan oleh Allah seperti rupanya Allah? Apakah demikian? Oh tidak, karena zat Allah tidak akan pernah sama dengan zat manusia. Lalu apa maksud hadis ini? Karena semua manusia sepakat Allah tidak mungkin sama dengan manusia, nggak mungkin sama. Terus apa maksud hadis ini? Sebenarnya gampang saja. Saya ambil contoh dalam bahasa kita. Ini masjid. Ini masjid. Dibangun sesuai dengan gambar desainernya. Ini masjid dibangun sesuai dengan gambarnya. Gambarnya siapa? Desainer. Ini masjid dibangun sesuai dengan gambarnya. Gambarnya siapa? Desainer. Apa dipahami bahwasanya ini masjid sama dengan desainernya? Yo enggak, desainernya ada 2 mata, ada rambutnya. Ini masjid nggak ada mata, nggak ada rambutnya. Jelas? Nah, sebenarnya gampang aja. Ya sama aja. Allah menciptakan Adam dengan surahnya, dengan gambarnya. Artinya Allah menciptakan Adam dengan rupa yang Allah gambarkan. Jelas? Ini masjid dibangun dengan model sesuai yang digambar oleh desainer. Itu maksudnya. Itu maksudnya. Makanya Syekh Utsaimin mengatakan maksudnya annallaha khalaqa Adam ala suratin ihtaroha wa ja'alaha asana surah. Sesungguhnya Allah menciptakan Adam dengan rupa yang Allah memilihnya sebaik-baiknya rupa. Sebaik-baiknya rupa. Adam diciptakan, Allah milih rupanya bagaimana. Nanti Allah menciptakan pepohonan dengan bentuk sesuai dengan gambarnya. Artinya Allah memilih dalam bentuk apa. Nah, Adam pun diciptakan Allah pilih dalam bentuk apa. Sebaik-baiknya bentuk tentunya. Jadi nggak ada permasalahan. Intinya tidak mungkin Allah sama dengan manusia, dengan makhluknya, nggak mungkin sama. Sehingga ketika Allah menginformasikan dirinya punya wajah, nggak ada yang susah bagi kita untuk memahami Allah punya wajah. Kemudian ada hadis lain yang membantu kita memahami untuk tidak salah paham. Nabi bersabda, "Inna awwala zumratin tadkhulul jannata ala suratil qamari lailatal badri." Sesungguhnya rombongan pertama yang masuk ke surga, mereka rupanya seperti bulan purnama. Mereka dalam rupa bulan purnama ala suratil qamar lailatal badri. Mereka rombongan pertama yang masuk surga dengan rupa bulan di malam pertama. Apakah kemudian mereka yang masuk surga rupanya seperti bulan? Ini sama persis dengan hadis yang tadi. Innallaha khalaqa Adam ala suratihi. Allah menciptakan Adam dengan gambarnya.
Sama dengan hadis ini, inna awwala zumratin tadkhulul jannata ala suratil qamar lailatal badri. Sama, yang pertama Allah menciptakan Adam dengan gambarnya, yang kedua sesungguhnya orang-orang yang rombongan pertama masuk surga dengan rupa bulan di malam purnama. Apakah kemudian mereka yang masuk surga rupanya seperti bulan? Seperti bulan? Ya tidak. Manusia tingginya 60 meter, lah bulan gedenya berapa? Jadi nggak sama. Demikian juga memahami hadis tadi, nggak mungkin sama Allah dengan Adam. Kiranya ini yang bisa kita sampaikan. Jadi inti besar dari bab yang kita bahas pada pagi hari ini adalah meminta sesuatu dengan wajah Allah, maka yang diminta hanya urusan akhirat, yaitu surga, dihindarkan dari neraka atau yang semaknanya. Jangan meminta dengan menyebut wajah Allah tapi untuk urusan dunia, jangan sampai. Kiranya ini yang bisa kita sampaikan.